Bab 002. Masalahnya bukan hanya para pelayan yang memperlakukan Diana buruk. Tapi tukang kebun, satpam dan bodyguard yang menjaga rumah ini juga sangat galak pada Diana. Apa-apaan ini? Kenapa hidupku menderita sekali? Seingatku orang tuaku yang menjengukku di rumah sakit waktu itu kelihatan seperti orang kaya. Barang-barang mereka terlihat mahal-mahal. Tapi kenapa mereka tega membiarkan putri mereka hidup terkekang di rumah ini? Aku butuh informasi tentang hari-hariku sebelum amnesia. Tapi masalahnya, aku harus tanya pada siapa? Siapa yang bisa aku percayai? Bahkan bodyguard itu tidak mengizinkanku keluar rumah. Di balkon lantai 2 yang mengarah pada gerbang, Diana mondar-mandir. Sejak bangun tidur sampai jam 8 pagi ini, Diana tak hentinya memeras otak. Solusi apa yang harus dilakukan sekarang? Iya, pertama-tama aku harus menemui Kairo, si suami BR3 engsek yang membiarkan istrinya disiksa habis-habisan pelayan rumah. Tapi masalahnya, jangankan menemui, keberadaannya saja Diana tidak tahu. Dalam sebulan ini setelah pulang dari rumah sakit, Diana tidak pernah melihat batang hidungnya. Apa-apaan ini? Pernikahan macam apa yang aku jalani? Dan bagaimana bisa aku betah menikah dengan orang itu? Ngomong-ngomong, sudah berapa lama aku menikah dengan orang itu? Ark butuh banyak informasi. Di tengah kebingungan Diana, terlihat sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Diana melihat sebuah harapan. Siapa yang datang? Anda pantang menyerah sekali ya. Padahal sudah berkali-kali saya peringatkan. Anda tidak diizinkan masuk. Perempuan berusia 25 tahun itu geram sekali. Namanya Gisela, sahabat dan mantan asisten Diana. Selama 3 minggu Diana terbaring di rumah sakit, Gisela selalu datang menjenguk. Namun hari itu, detik-detik Diana bangun dari koma, Gisela ada pekerjaan di luar kota. Begitu kembali ke Jakarta, Diana sudah tidak ada di rumah sakit. Pihak administrasi rumah sakit mengatakan Diana sudah dibawa pulang. Setelah itu, hampir setiap hari selama sebulan, Gisela selalu datang ke rumah ini. Namun para bodyguard ini tidak mengizinkan Gisela masuk. Sungguh, Gisela sangat mengkhawatirkan kondisi sahabatnya. Apa kondisi Diana sudah benar-benar pulih? Kenapa para bodyguard ini segitunya menghalangi Gisela untuk menjenguk? 5 menit saja, tolong izinkan saya bertemu Diana. Setelah memastikan kondisinya baik-baik saja, saya akan pergi. Saya tidak akan membuat keributan. Cek, 5 menit, semenit atau sedetik, tidak boleh, ya tidak boleh. Kenapa Anda ngeyel sekali? Jika Anda terus keras kepala seperti ini, saya tidak segan-segan untuk main kasar. Apa kamu merasa superior sampai semudah itu mengintimidasi orang lain? Suara itu. Satpam dan kedua bodyguard itu menoleh ke belakang. Terkejut melihat pemilik suara itu. Tak lain dan tak bukan adalah Nona Diana. Diana. Gisela mendekat pada gerbang, menggenggam jeruji besi dan berkaca-kaca menatap ke arah Diana. Hatinya berdebar kencang, seperti menyambut angin segar di tengah gurun pasir yang panas. Diana, dengan aura elegan yang selalu memancar darinya, melangkah maju dengan tenang, wajahnya penuh ketenangan. Dianai. Mata Gisela bertemu dengan mata Diana, dan seketika itu juga, semua rasa rindu, kesedihan, dan harapan membuncah ke permukaan. Apa yang Nona lakukan di sini? Nona tidak boleh keluar. Nona baru pulang dari rumah sakit dan butuh banyak istirahat, ucap si bodyguard. Nada suaranya terdengar khawatir, namun jika dilihat dari sorot matanya yang memandang remeh, kalimat itu seperti ancaman. Semua orang di rumah ini memang tidak tahu diri. Baru pulang dari rumah sakit. Apa kamu tidak bisa menghitung hari? Jelas-jelas sudah 1 bulan saya pulang dari rumah sakit. Saya sudah sehat.
Sangat sehat sampai sekarang aku bisa memukulmu dan membuat hidungmu berderah. Mau coba? Dua bodyguard itu saling menatap dan tertawa. Satpam juga ikut-ikutan tertawa. Apa yang kalian tertawakan? Tidak sopan sekali kalian menertawakan majikan. Gisela tidak terima Diana ditertawakan. Maaf Nona, saya tidak bermaksud menertawakan Nona. Tapi ucapan Nona lucu sekali. Ingin memukul saya dan membuat hidung saya bertempat rah dengan tubuh Nona yang selemah itu. Bercanda Nona konyol sekali. Sungguh Diana ingin sekali menghajar dua sampah ini. Tapi tidak sekarang. Ada hal lain yang lebih penting. Perempuan ini, sepertinya dia punya banyak informasi. Diana harus membawanya masuk. Kalian berdua buka pintu gerbang dan izinkan dia masuk. Maaf Nona, Tuan Kairo tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumah. Memangnya Tuan di rumah ini hanya Kairo? Apa saya bukan nyonya di rumah ini? Dek. Kedua bodyguard dan satpam itu saling menatap. Terkejut dengan keberanian Diana. Padahal selama ini jika mereka mengancam atau menunjukkan wajah garang sedikit saja, Diana langsung diam. Saya tanya. Cuma Kairo pemilik rumah ini. Cuma dia yang bisa menggaji kalian. Cuma dia yang bisa memecat kalian, karena itu kalian hanya takut padanya. Kalian pikir saya tidak bisa memecat kalian? Hanya satu jentikan jari, saya bisa memecat kalian dan mengganti dengan orang baru. Jadi, masih berani melawan saya? Diana sangat marah sekarang. Orang-orang kurang ajar ini semakin dibiarkan semakin melunjak. Wajahnya memerah, matanya menyala-nyala dengan kemarahan yang membara. Tidak ada lagi kesan lembut dan patuh yang biasa terpancar dari dirinya. Kini, ia adalah sosok yang tegas dan penuh wibawa, mengingatkan mereka siapa sebenarnya yang berkuasa di rumah itu. Kedua bodyguard dan satpam itu tercekat. Keringat dingin mulai membasahi pelipis mereka. Tidak ada yang berani menjawab. Cepat buka pintunya. Baik Nona. Baru setelah mendapat ancaman itu mereka mau membukakan gerbang. Tepat setelah gerbang terbuka, Gisela berlari dan menghamburkan diri memeluk Diana. Dianai, aku kangen sama kamu. Ayo masuk. Diana tidak ingat apapun tentang perempuan ini, tapi Diana bisa merasakan ketulusannya. Mungkin dulu mereka sangat dekat sampai perempuan ini menangis terseduh-seduh hanya karena mereka bisa bertemu. Aki, minum dulu. Kamu bahkan harus menyiapkan minuman sendiri untuk tamu. Kasihan sekali sahabatku, Hicks. Meskipun sudah 1 bulan pulang dari rumah sakit, tetap saja kamu harus banyak istirahat. 3 minggu Lily. 3 minggu kamu koma di rumah sakit. Begitu pulang bukannya disambut baik, malah diperlakukan seburuk ini, Hicks. Dasar orang-orang jahanam. Diana hanya meringis. Jika Gisela tahu Diana melawan para pelayan itu dan menyekapnya di belakang rumah, bagaimana reaksinya? Mungkin tangisnya akan semakin histeris. Oke, lupakan sebentar kehidupanku yang menyedihkan. Sekarang aku butuh banyak informasi karena aku hilang ingatan. Tolong ceritakan siapa aku, siapa suamiku, bagaimana kehidupan keluargaku dan apa yang biasanya aku lakukan sehari-hari, dan bagaimana aku bisa kecelakaan. Gisela berdeham. Menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan perlahan. Aku akan menceritakan semuanya. Kita sudah berteman sejak SMA. Dari umur 17 tahun sampai 25 tahun. Aku juga bekerja sebagai asisten pribadimu saat kamu masih mengelola hotel keluargamu. Oke, aku ceritakan pelan-pelan. Jadi, nama kamu adalah Diana Margues, putri kedua keluarga Margues. Orang tuamu bernama Pradana dan Rihanna Margues. Sosokmu yang aku kenal adalah perempuan kalem, baik hati, dan pintar. Aku adalah salah satu orang yang pernah kamu tolong.
Saat itu aku hampir putus kuliah karena keterbatasan biaya. Berkat pertolongan kamu meminjamkan uang, aku bisa lulus kuliah. Oh, jadi begitu. Diana mengangguk-angguk. Sedikit-sedikit Diana mengetahui dirinya di masa lalu. Ternyata aku orang baik, batinnya. Namun 1 tahun yang lalu tiba-tiba seorang perempuan yang mengaku sebagai putri kandung orang tuamu datang. Namanya Bianca. Semua orang terkejut. Akhirnya dilakukan tes DNA. Ternyata Bianca se-DNA dengan orang tuamu, sedangkan hasil tes DNA-mu hasilnya tidak cocok. Ternyata kalian tertukar. Saat itulah, hidupmu berubah drastis. Kasih sayang orang tuamu hilang seketika. Mereka tidak menganggapmu sebagai anak. Mereka bahkan mengalihkan seluruh aset yang dulunya atas namamu menjadi nama Bianca. Salah satunya hotel yang dulu kamu kelola dan aku sebagai asistenmu. Entah bagaimana, kamu sering bertengkar dengan Bianca, ujung-ujungnya Bianca merasa tersakiti dan semua orang memihak padanya. Perlahan semua orang membencimu. Termasuk keluarga mertuamu. Tapi Kairo, suamimu, dia memang selalu dingin padamu sejak dulu sebelum kalian menikah. Baiklah, Lilana mengerti. Jadi karena inilah para pelayan berani semena menapadanya karena Diana dibuang oleh keluarganya dan dibenci keluarga mertuanya. Oke, aku sudah paham hubunganku dengan keluargaku. Sekarang ceritakan hubunganku dengan Kairo. Dari ceritamu, sepertinya kami menikah bukan karena cinta. Benar sekali. Kalian dijodohkan. Sepertinya sudah 2 tahun usia pernikahan kalian. Kedua orang tua Kairo sudah meninggal. Jika tidak salah karena kecelakaan. Saat itu, usia Kairo baru 10 tahun. Dia tinggal bersama pamannya, adik dari mendiang ayah Kairo. Mereka sangat membencimu. Kamu sering menangis saat menceritakan perlakuan buruk mereka. Tepatnya selama tahun ini, kamu semakin pendiam dan murung. Kamu juga sering mengurung diri di rumah. Bahkan selama 3 bulan terakhir ini, kita tidak pernah bertemu. Dan tiba-tiba aku mendengar kabar kamu kecelakaan. Gisela kembali menitihkan air mata. Namun buru-buru dia hapus agar bisa fokus bercerita. Tentang kecelakaan mobilmu aku juga tidak tahu banyak. Keterangan dari polisi rem mobilmu rusak. Karena jalan licik, mobil hilang kendali dan masuk ke jurang. Aku takut Diana. Diana tersentak melihat Gisela gemetar. Takut kenapa? Aku takut kecelakaan itu bukan murni kecelakaan, tapi ada seseorang yang sengaja mencelakaimu. Karena itu setiap hari aku selalu datang ke sini untuk memastikan kamu masih hidup. Rumah ini, kamu pernah bilang rumah ini sangat menakutkan. Kamu selalu ingin kabur tapi tidak punya celah. Aku bodoh. Saat itu aku menyuruhmu bersabar, maafkan aku. Seandainya aku mendengarkan kamu dan membantumu kabur, kamu pasti tidak akan kecelakaan. Bukan salahmu. Diana menggenggam tangan Gisela, kamu tidak perlu minta maaf. Justru aku ingin berterima kasih. Terima kasih sudah datang mencariku. Sekarang aku sudah punya informasi tentang siapa aku dan bagaimana kehidupanku. Aku tidak akan menjadi lemah lagi. Dan jika memang benar kecelakaan itu disengaja, aku pasti akan membalas si pelaku berkali lipat. Karena itu aku butuh bantuanmu. Maukah kamu tetap menjadi sahabatku? Gisela mengangguk cepat tanpa perlu berpikir panjang. Aku mau. Aku akan selalu membantu kamu. Bagus. Sekarang Diana punya seseorang yang mendukungnya. Baiklah, pertama-tama aku harus mendapat kekuasaan di rumah ini. Aku tidak akan membiarkan orang-orang menindasku di rumahku sendiri. Jadi, kita temui Kairo. Kamu tahu di mana dia sekarang? Si suami BR3 engsekku itu sudah sebulan ini tidak pulang. Brengsek. Gisela terkejut Diana mengumpati suaminya. Tapi bagus.
Bagus sekali. Sejak dulu Gisela juga berharap Diana seperti ini, memaki-maki suaminya yang menyebalkan itu. Kenapa? Laki-laki itu pantas disebut BR3 engsekkan. Pantas. Sangat-sangat pantas. Aku mendukungmu. Aku sangat mendukungmu. Diana tertawa. Sekarang Gisela justru terlihat lebih bersemangat darinya. Oke, sekarang kita temui suamiku dulu. Ngomong-ngomong aku biasanya memanggil dia apa? Mas Kairo. Oke, kita temui Mas Kairo. Tapi sebelum itu sepertinya kita harus ke salon dulu. Wajahku terlalu dekil sekarang. Aku nggak mau dipandang remeh oleh siapapun. Iya, aku setuju. Nggak boleh ada yang remehin kamu. Aku punya rekomendasi salon bagus. Senangnya, Gisela memeluk Diana dari samping. Seneng banget kamu mau inisiatif ke salon. Dulu untuk ke salon atau belanja, kamu harus dipaksa-paksa. Padahal kamu kaya raya. Meskipun aset kamu ditarik, kamu punya banyak tabungan. Karena kamu nggak neko-neko sejak muda. Semua orang jajan yang dikasih orang tuamu selalu kamu tabung. Oh ya, aku seperti itu. Iya, kamu benar-benar sosok malaikat yang lembut, baik hati, dan penyayang. Sejujurnya tadi waktu kamu ngumpat aku agak terkejut. Seumur-umur kita berteman, kamu nggak pernah mengumpat. Tapi nggak masalah. Justru aku suka kamu yang kayak gini. Kalau kesel ya bilang kesel. Bukan malah senyum-senyum aja. Oke, mulai sekarang kamu akan lebih sering melihatku ngereok dan memaki-maki orang. Oke, hahaha. Ekspresi kaku, sorot mata dingin, tegas dan penuh kedisiplinan, begitulah orang-orang mengenal Kairo Arsenino Adiwinata. Pria berusia 30 tahun ini, dengan penampilan yang selalu rapi tanpa celah, memancarkan aura kepemimpinan yang tak terbantahkan. Sebagai CEO M&A Group, sebuah perusahaan raksasa yang menjelajah berbagai bidang, seperti properti, tekstil, retail, dan entertainment, Kairo adalah simbol kekuatan dan ketegasan. Setiap pagi, sebelum mentari benar-benar menampakkan diri, Kairo sudah berdiri tegap di depan cermin, memastikan setiap detail penampilannya sempurna. Setelan jasnya selalu pas, dasinya terikat rapi, dan sepatunya berkilau seperti cermin. Kairo memahami bahwa dalam dunia bisnis, penampilan adalah salah satu kunci kekuasaan. Hari-harinya dipenuhi dengan ritme yang keras dan menuntut. Pagi dimulai dengan rapat internal, memeriksa laporan dari berbagai divisi, memastikan setiap proyek berjalan sesuai rencana. Tiada ruang untuk kesalahan, setiap angka dan strategi harus sempurna. Di siang hari, Kairo biasanya mengadakan pertemuan dengan para mitra bisnis, negosiasi dengan ketelitian yang tak tertandingi. Sorot matanya yang dingin dan tajam seolah mampu menembus pikiran lawan bicaranya. Mengintimidasi dan menguasai setiap diskusi. Agenda perjalanannya tak pernah longgar, setiap momen diisi dengan rapat dan pertemuan yang tak henti-hentinya. Di balik meja kecil, ia terus mempelajari laporan dan merumuskan strategi baru, memastikan M&A Group tetap berada di puncak. Kairo Adinata adalah manifestasi kedisiplinan tanpa kompromi. Di balik sorot mata dinginnya, tersembunyi ambisi besar yang membara, menggerakkan setiap langkahnya dengan tujuan yang jelas. Dunia mengenalnya sebagai pemimpin yang tak mengenal lelah, selalu sigap dan waspada, membawa M&A Group menuju kejayaan dengan tangan besi. Tidak ada yang luput dari perhatiannya, dan di setiap detik kehidupannya, Kairo memegang kendali penuh atas nasib perusahaan dan, pada akhirnya, nasib dirinya sendiri. Meski begitu seharusnya itu bukan menjadi alasan sebulan penuh tidak menemui istrinya yang baru pulang dari rumah sakit. Sebagai sekretaris, Jeremy juga tidak bisa memaksa bosnya pulang ke rumah. Namun,
Bukan berarti Jeremy diam saja. Hampir setiap hari dia mengompori bosnya untuk pulang. Setidaknya setor wajah di depan istrinya. Mungkin dengan begitu Diana tidak akan khawatir. Astaga, membayangkan wajah cantik itu menangis terseduh-seduh menanti kepulangan suaminya, membuat Jeremy sedih. Apa jadwal saya selanjutnya? Tidak ada. Rapat tadi adalah rapat terakhir hari ini. Jadi Anda bisa pulang lebih awal hari ini Pak Kairo. Kairo masuk ke dalam ruangan dan duduk di kursi kerjanya. Bawakan proposal-proposal kerjasama yang baru masuk. Saya akan melihat mana perusahaan yang berpotensi yang bisa kita akuisisi. Baik, Pak. Jeremy keluar ruangan tak lama kembali lagi membawa 10 tumpukan proposal baru yang menurutnya paling berpotensi. Ini, Pak.